Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Guru. Pagi Bu. Hari ini saya akan mengadakan kepelatihan menjadi guru BK yang inovatif dengan menggunakan platform pembelajaran Google Classroom dan Edmodo. Nah, di sini siapa yang sudah terbiasa menggunakan Google Classroom dan Edmodo? Saya sering pakai Classroom, Bu. Edmodo jarang, Bu. Oh, kalau Google Classroom sudah banyak yang pakai ya. Nah, Ya. kan Bu. mengingat kita sedang di masa pandemi, sehingga kita melakukan aktivitas dengan menggunakan media online. Kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, sehingga Google Classroom dan Edmodo ini bisa menjadi alternatif pilihan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke tahap tutorial penggunaannya, yang pertama kita akan mengenali apa itu Google Classroom dan Edmodo terlebih dahulu. Nah, Google Classroom itu adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google. Jadi Google Classroom ini dibawahi langsung oleh perusahaan Google, di mana bisa diakses oleh semua orang melalui Android ataupun iOS dan menggabungkan dengan Google Drive, Google Docs, Slide, Gmail, dan Google Calendar. Sehingga Google Classroom ini juga merupakan aplikasi tidak berbayar. Sehingga ini memudahkan siapa saja yang mau mengakses Google Classroom tersebut. Yang selanjutnya yaitu keunggulan dari Google Classroom. Yang pertama, penyimpanan data yang terpusat. Yang kedua, berbagi sumber daya yang efisien, praktis, dan cepat. Yang ketiga, proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman. Yang keempat, hemat dan efisien waktu. Yang kelima, mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Lalu, setelah keunggulannya, fitur-fitur yang diberikan dari Google Classroom itu ada tugas, ada penilaian, komunikasi yang lancar, laporan orisinalitas, arsip pembelajaran, aplikasi seluler, serta keamanan pribadi. Nah, jadi itu tadi keunggulan dan fitur dari Google Classroom. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Edmodo. Keunggulan Edmodo adalah aplikasi pembelajaran daring yang bisa diakses siapa saja, tidak berbayar, bisa diakses melalui Android maupun iOS. Bentuknya hampir mirip dengan Google Classroom, dan keunggulan dari Edmodo adalah komunitas Edmodo, kebebasan yang dimiliki oleh murid, kegiatan sekolah menjadi lebih efisien, dapat berbagi sumber belajar, dan konektivitas bagi para pengajar. Lalu, fitur yang ditawarkan oleh Edmodo adalah parent code, award badge, assignment, library, polling, gradebook, quiz, file, and link. Nah, itu tadi adalah pengenalan awal dari Google Classroom dan Edmodo. Setelah ini kita akan memasuki sesi kedua, yaitu tentang tutorial penggunaan Google Classroom dan Edmodo. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pengenalan dua aplikasi tersebut? Tidak, Bu. Belum, Bu. Tidak, Bu. Jadi semuanya sudah mengenal ya, sudah familiar dengan platform Edmodo dan Google Classroom untuk melakukan pembelajaran daring. Karena mengingat pentingnya pengetahuan terhadap kemajuan teknologi untuk di era saat ini, jadi kita sebagai calon pengajar dituntut untuk
bisa mengikuti perkembangan zaman, begitu ya. Selanjutnya yaitu sesi kedua. Tapi sebelum kita mulai sesi kedua, saya beri waktu 5 menit untuk mengambil jeda. Setelah 5 menit kita bisa kembali lagi melakukan pelatihan sesi 2. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, baik, sekarang kita mulai untuk sesi 2. Apakah sudah siap untuk memulai sesi 2? Siap. Ya, Bu, siap. Nah, untuk sesi 2 ini, Ibu akan menayangkan video tutorial panduan memulai kelas di Google Classroom. Sepertinya rekan-rekan semuanya sudah familiar dengan panduan memulai kelas baru di Google Classroom, tapi tidak ada salahnya saya tayangkan kembali, siapa tahu ini bisa bermanfaat. Di sini, Bapak Ibu dapat menggunakan Google Account yang sama untuk mengakses Google Classroom. Pertama-tama, Bapak Ibu harus login terlebih dahulu dengan Google Account masing-masing. Untuk mengakses Google Classroom, Bapak Ibu dapat mengakses halaman classroom.google.com. Link untuk menuju halaman Google Classroom juga kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Berikut akan saya demokan. Nah, di sini sewaktu saya membuka halaman Google atau google.co.id, kalau kita belum melakukan proses login, maka di sisi kanan atas ada tombol sign in. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah cukup menekan tombol sign in ini dan lakukan proses login dengan Google account Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini saya sudah melakukan proses login. Di sini ada foto saya. Langkah selanjutnya adalah untuk mengakses Google Classroom. Saya bisa membuka tab baru di sini dan saya akses dengan menggunakan alamat classroom.google.com. Tidak usah khawatir, link menuju halaman ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Saya tekan enter, proses loading, dan ini adalah halaman Google Classroom yang saya miliki, dan ini adalah beberapa kelas yang sedang berjalan saat ini. Untuk mulai menggunakan Google Classroom, langkah pertama yang dapat Bapak Ibu lakukan adalah membuat kelas. Membuat kelas pada Google Classroom dapat dilakukan dengan memilih tombol plus pada sisi kanan atas. Ini tombolnya. Berikut akan saya demokan proses membuat kelas baru di Google Classroom. Jadi di kanan atas di sini ada tombol plus atau tombol tambah, ya, create or join a class. Saya klik di sini. Karena kita ingin membuat kelas baru, maka kita pilih pilihan yang create class. Nah, seperti ini. Ini adalah konfirmasi agreement atau persetujuan. Kita centang di sini dan kita pilih continue. Oke. Nah, di sini ada beberapa data yang mesti diinput. Data pertama adalah class name atau nama kelas. Bapak Ibu bisa melengkapi dengan nama kelas yang Bapak Ibu ajar. Sebagai contoh, kelas pemrograman dasar, kelas statistik, kelas aljabar, fisika, dan sebagainya. Nah, di sini akan saya demokan dengan menggunakan nama kelasnya pemrograman dasar. Saya masukkan di sini pemrograman dasar. Oke. Data kedua adalah section. Ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk menyertakan informasi terkait semester atau tahun ajaran yang sedang berjalan. Sebagai contoh, semester genap 2019-2020. Nah, di sini saya tulis semester genap 2019-2020. Data ketiga yang perlu diinputkan adalah subjek atau topik.
Data ini sifatnya opsional, artinya boleh dikosongkan. Data ini digunakan untuk mendata topik umum terkait dengan kelas yang Bapak Ibu ajar. Sebagai contoh, kelas saya di sini adalah kelas pemrograman dasar. Maka saya bisa menyertakan pemrograman sebagai subjek untuk kelas saya. Pemrograman, misalkan. Nah, data keempat adalah room. Data ini bisa digunakan untuk mendata ruang kelas yang Bapak Ibu gunakan untuk mengajar. Sebagai contoh, di sini saya memasukkan lab komputer dasar sebagai ruang kelas di mana saya mengajar. Saya beri nama laboratorium komputer dasar untuk ruangan kelas saya. Oke, kalau sudah, saya tinggal menekan tombol create untuk membuat kelas saya. Oke, proses pembuatan kelas saat ini sedang berjalan. Kita tunggu dan selesai. Ini adalah kelas yang baru saja saya buat. Nah, setelah kelas terbentuk, Bapak Ibu juga bisa mendekorasi tampilan kelas Bapak Ibu dengan memilih tema yang sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ajar. Google sudah menyertakan beberapa sampel tema dekorasi kelas yang bisa Bapak Ibu pilih. Atau bila mana Bapak Ibu sudah memilih gambar tertentu yang ingin digunakan untuk mendekorasi kelas, Bapak Ibu juga bisa menggunakannya. Berikut akan saya demokan. Misalkan saya ingin mengganti dekorasi kelasnya, saya bisa pilih select theme atau upload foto. Saya demokan dulu dengan select theme. Nah, select theme di sini kita bisa menggunakan tema yang sudah disediakan oleh Google. Di sini ada beberapa kategori-kategori spesifiknya. Misalkan saya memilih Math and Science, lalu saya mau gunakan gambar yang ini untuk tema saya. Saya tinggal pilih, lalu saya pilih select class theme. Oke, nah maka tema kelas saya akan berubah seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu sudah memiliki gambar tertentu yang Bapak Ibu sudah persiapkan, Bapak Ibu bisa memilihnya menggunakan upload foto. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengunggah atau mengupload foto untuk dijadikan halaman background di sini atau tampilan background di sini. Seperti itu. Cukup mudah bukan Bapak Ibu? Demikian video panduan untuk memulai kelas baru di Google Classroom. Ini adalah video pertama dari video YouTube berseri bertema panduan menggunakan Google Classroom. Silakan Bapak Ibu untuk mempraktekkan tuntunan yang kami sampaikan di video ini dengan memulai kelas Bapak Ibu di Google Classroom. Sebelum Bapak Ibu melanjutkan ke video panduan berikutnya. Pada video selanjutnya, kami akan membantu Bapak Ibu untuk mendaftarkan siswa-siswi Bapak Ibu ke kelas yang baru saja kita buat ini. Nah, video tersebut adalah video panduan tentang cara memulai kelas di platform Google Classroom. Selanjutnya, saya akan membagikan video tentang cara mendaftar akun guru di Edmodo. Siswa. Oke, kita langsung saja untuk mendaftar akun Edmodo-nya ya. Pertama kita masuk ke halaman edmodo.com. Ya, kita masuk ke halaman edmodo.com. Jadi yang bagi yang belum tahu apa itu Edmodo, Anda bisa cari di internet ya, di Google atau di mana tentang Edmodo atau artikel banyak sekali. Nah, untuk mendaftarkan akun Edmodo, jadi ada 3 pilihan. Itu ada mendaftarkan sebagai guru ya. Jadi guru juga harus punya akunnya, dan kemudian sebagai siswa dan sebagai orang tua. Tapi untuk orang tua ini jarang dipakai karena hanya untuk memantau kegiatan anaknya tersebut yang sedang belajar ya. Jadi yang paling kita butuhkan di sini adalah untuk mendaftar guru dan mendaftarkan siswanya.
Nah, yang pertama kita akan lakukan untuk mendaftarkan guru. Jadi kita akan membuat akun guru di Edmodo ya. Nah, sekarang kita akan membuat akun guru. Pertama kita klik tombol ini ya, saya guru, diklik. Nah, terus kita akan membuat akun. Pertama, itu ada 3 pilihan. Kita bisa menggunakan Microsoft dari akun Microsoft ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan akun Google atau Gmail. Kalau yang ini kita bisa menggunakan manual, jadi memasukkan sendiri identitas nama seperti email atau apa itu dimasukkan sendiri. Nah, untuk mempercepat pendaftaran kita lakukan dengan Google aja, lanjutkan dengan Google. Pastikan alamat email Anda aktif ya, jadi tidak terdaftar sebelumnya ke Edmodo kalau Anda ingin mendaftarkan. Nah, di sini kita akan mengelola berbagai izin di Google, dari email, profil, drive-nya, terus berbagai kontaknya. Nah, kita klik izinkan di sini untuk melanjutkan persyaratannya. Setelah itu kita akan memasukkan akun baru. Nah, kalau untuk bagi yang belum punya akunnya, kita klik create account di sini. Tapi kalau bagi yang sudah ada dan ingin login, bisa pilih yang ini. Ini yang memasukkan username atau emailnya, dan ini untuk passwordnya. Tapi kalau kita ingin membuat dari awal, klik yang ini, create account. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengisi formulir dengan lengkap ya. Nah, untuk pertama ini adalah nama kita. Nama kita di sini apa? Contohnya saya menggunakan nama profile YouTube saya aja. Contoh. Di sini kita untuk memilih minat dari apa yang akan kita pelajari di Edmodo. Jadi di sini ada collaborate with other educators, atau kita bisa berkolaborasi dengan berbagai guru lainnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan dengan siswa, jadi berinteraksi dengan siswa. Ya, kita sebagai guru harus bisa berinteraksi dengan siswa di dalam kelas itu sendiri ya. Kalau yang ini kita untuk bergabung dengan grup yang sudah ada, dan yang ini kita explore platform itu kita bisa hanya untuk memantau atau menjelajahi di semua kegiatan yang ada di sana. Kita pilih untuk interaksi dengan siswa, kita pilih use it with my student. Klik continue di sini. Setelah itu kita diharuskan untuk memilih institusi atau sekolah yang akan kita ajak di pertemuan Edmodo dengan siswa tersebut. Kita cari sekolahnya, atau jika ingin menambahkan manual, kita bisa skip aja untuk melewati pencarian ini. Untuk contohnya kita bisa mencari sekolah yang kita tempati ya. Jadi misalnya kita cari kampusnya ya, universitas. Untuk contohnya kita ambil saja ibaratnya Universitas Indonesia. Nah, di sini kita pilih ada beberapa pilihan, ada 3. Jadi kita pilih yang pertama saja, Universitas Indonesia. Pilih. Jadi untuk memilih, untuk mengapli atau menerapkan ini sekolahnya, nama sekolahnya, kita select school. Nah, ini adalah sharing ideas and resource, just go easier. Kita lewat saja ini. Ini untuk menambahkan kontak. Kita lewat saja. Nah, jadi ini adalah tampilan beranda utama di halaman Edmodo jika Anda sudah mendaftar. Nah, oke, ini adalah finalnya ya. Jadi sudah selesai untuk mendaftar
mendaftarkan akun guru di Edmodo. Ini seperti ini halaman utamanya. Ini beranda, ini sama seperti Facebook tampilannya ya. Jadi ada beranda, ada statistiknya, ada library-nya. Dan ini adalah grup, tampilan grupnya ya. Dan kita akan masuki profil. Jika ingin tahu profil Anda sendiri, kita masuk ke pojok ini kanan, klik kanan, terus pilih profile. Nah, ini adalah tampilan profil saya sendiri yang telah mendaftarkan akunnya. Nah, jika Anda ingin melihat yang lainnya atau ingin mengubah tampilan foto, Anda bisa klik icon picture di sini, icon kamera di sini ya. Klik untuk menambahkan foto. Jadi Anda bisa cari fotonya. Untuk contoh saya cari saja sebagai contoh untuk mengganti tampilan foto profile, display profile. Nah, ini avatarnya sudah timbul. Jadi avatar itu tampilan foto kecil yang ada di profile kamu. Untuk setting-setting selanjutnya ini kita bisa klik setting yang ada di pojok kanan, klik setting. Jadi untuk merubah beberapa macam inisial atau apa, untuk memasukkan email baru atau mengganti password, Anda bisa melanjutkan di sini. Nah, ini email yang tadi saya daftarkan di sini. Ini secondary email. Ini hanya untuk email tambahan. Jadi Anda bisa memasukkan atau tidak, terserah. Dan ini titel kita tergantung dengan jenis kelamin kita. Jadi kalau saya kan pria, jadi ini Mister. Dan ini nama depan dan nama belakang ya. Ini negara yang saya tempati, Indonesia, dan ini waktu yang saya jangkau di sini yaitu Jakarta. Oke. Jadi sudah seperti itu saja teman-teman. Bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut, nah, 2 video tersebut adalah video tutorial membuat kelas di Google Classroom dan mendaftarkan akun guru di platform Edmodo. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya dari video tutorial tersebut bisa dilihat langkah-langkah cara kita untuk membuat kelas di Google Classroom dan mendaftar di akun Edmodo. Nah, untuk sesi 2 mungkin cukup itu saja. Apabila rekan-rekan masih ingin mempelajari lebih lanjut tutorial-tutorial dalam pengoperasian atau tutorial-tutorial pengenalan fitur-fitur dalam Google Classroom dan Edmodo, teman-teman bisa membuka di YouTube dengan kata kunci Google Classroom. Nanti pasti akan banyak pilihan tutorial-tutorial dalam pengoperasian Google Classroom. Begitu ya. Nah, untuk sesi 2 saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan ke sesi 3. Saya beri jeda 5 menit. Silahkan untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Untuk sesi 3 nanti kita akan mulai untuk praktek di gadget masing-masing. Jadi nanti saya minta untuk teman-teman semua bisa mencoba membuat kelas masing-masing dan mendaftarkan akun ke platform Edmodo. Begitu ya, silahkan dipersiapkan. Silahkan dibuka gadget masing-masing dan
membuka Google Classroom di pencarian Google. Apakah sudah dilakukan? Sudah, Bu. Nah, sekarang silahkan untuk sesi 3 ini dimanfaatkan rekan-rekan semuanya untuk mengkreasikan dan membuat kelas kalian masing-masing di Google Classroom. Setelah kalian sudah membuat kelas di Google Classroom, kalian bisa melanjutkan dengan mendaftarkan akun di Edmodo sebagai guru. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, sekarang coba Bu. dibuka gadget masing-masing dan membuat kelas masing-masing di Google Classroom. Dalam. Nah, ketika kalian sudah membuat kelas atau sudah mendaftarkan akun di Google Classroom maupun di Edmodo, kalian bisa membagikan hasil dari kelas kalian ke link Google Form yang saya bagikan. Jadi nanti silakan kalian mengunggah kode kelas kalian, baik itu kode Google Classroom maupun kode kelas Edmodo kalian ke Google Form yang sudah saya bagikan linknya ini ya, sebagai bentuk hasil dari pelatihan hari ini. Nanti akan ada perintah untuk mengupload file narasi konsep kelas yang ingin kalian bentuk. Jadi nanti silahkan setelah kalian sudah berhasil membuat kelas dan mengkreasikan kelas masing-masing, kalian bisa mencantumkan kode kelas dari Google Classroom dan dari platform Edmodo ke Google Form yang saya bagikan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Paham, Bu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kegiatan kita pada pagi hari ini? Tidak, Bu. Nah, saya kira semuanya sudah paham ya tentang tutorial penggunaan Google Classroom dan Edmodo, serta pengenalan platform pembelajaran online yang sudah kita pelajari tadi. Bisa dipahami ya? Karena sepertinya semuanya sudah paham dan bisa menerima materi pelatihan yang saya berikan.
saya cukupkan pelatihan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada informasi-informasi tambahan yang ingin kalian tanyakan, bisa menghubungi saya secara langsung, atau kalian juga bisa mencari secara mandiri menggunakan Google ataupun YouTube, video-video tutorial yang ada di YouTube tentang Google Classroom dan platform Edmodo. Sekian pelatihan pada pagi hari ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Ya, Bu. Terima kasih.